Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melaporkan kegiatan selama di Davos dalam rangka menghadiri World Economic Forum. Hari yang sangat padat kemarin dimulai dengan pertemuan dengan CEO YouTube, Neil, di mana kita bicara mengenai banyak program-program YouTube untuk mengembangkan konten-konten kreator di Indonesia dan ingin terus mendukung berbagai aktivitas baik di bidang pendidikan maupun dari sisi ekonomi. Sore hari saya mengisi panel di bidang digital economy di dalam konteks ASEAN. Dinner di mana kita membahas mengenai bagaimana era digital dan peranan e-commerce dan digital teknologi akan mentransformasikan ekonomi ASEAN sebagai salah satu pilar penting di dalam ASEAN Summit dan telah diadopsi dalam bentuk Digital Economic Framework Agreement. Menindaklanjuti pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan CEO YouTube di Davos, Swiss dalam rangka World Economic Forum, PT Kupas Media Nusantara bersama relawan Revolusi Mental menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi YouTuber Akademi Indonesia untuk mengembangkan konten creator dan menumbuhkan ekonomi kreatif di Indonesia. Era digital sekarang ini, sebagian besar aktivitas bisnis di dunia ini bisa dilakukan secara online. Dampak positif dari pembatasan sosial, berbagai bisnis terpacu untuk beralih ke media online. Hampir semua orang terutama generasi muda sudah memiliki gawai atau HP berbasis Android. Tetapi tidak banyak yang bisa memanfaatkan HP yang dimilikinya sebagai sumber penghasilan. Banyak yang memiliki akun media sosial dan tahu bahwa medsos tersebut bisa menghasilkan uang. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan dari medsos. Berbagai media sosial seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Snack Video, dan lain-lain bisa menghasilkan uang apabila kita berjualan, menjalankan affiliate marketing, atau mendapatkan endorsement. YouTube merupakan media sosial yang bisa menghasilkan uang tanpa menjual apapun. Tugas kita hanya membuat konten video dan pihak YouTube atau Google yang mencarikan iklan. Sebagai content creator yang mengupload video di YouTube, akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan durasi atau jam tayang yang ditonton orang. Terdorong oleh kesuksesan kampung YouTuber di Desa Posong, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dampak COVID-19, banyak pemuda yang terkena PHK, bangkrut dari usahanya dan sulit mencari pekerjaan, kemudian ada yang mencoba-coba belajar untuk menjadi YouTuber. Dengan modal gawai yang dimilikinya yaitu HP berbasis Android, dapat meraih pendapatan puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Kesuksesan salah satu warga kampung ini, kemudian ditularkan kepada para pemuda di kampungnya, yang ternyata mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat di kampung tersebut. Akibatnya, kampung yang dulu sepi karena ditinggalkan para pemudanya untuk merantau mencari pekerjaan, kini menjadi penuh sesak dengan mobil-mobil hasil komisi dari YouTube. Mungkin Tuhan sudah mengatur semuanya untuk saya ketemu Mas Imam dan diajarilah oleh beliau mengenal YouTube dan dapat meraih satu persatu impian saya seperti di belakang saya ini saya beli cash bukan hasil riba dan bisa membangunkan rumah untuk orang tua saya dan juga alhamdulillah yang sangat bersyukur sekali bisa memberangkatkan umroh orang tua. Sebelumnya para pemuda desa ini merantau keluar pulau seperti ke Pulau Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Kini mereka kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Konten mereka rata-rata bertema edukasi hingga pesan sosial. Dan mayoritas adalah kalangan remaja. Ya adanya YouTube di kampung saya ini dan mereka menekuninya, alhamdulillah, sehingga uang tidak harus dicari keluar rumah, tapi uang mencari kita ke dalam rumah. Membuat masyarakat di lingkungan sekitar diceritakan ke dunia YouTube ini. Ya salah satunya buat menghibur para penonton-penonton setia kita, dan yang kedua buat hiburan kita. Kita itu gak menganggap ini suatu pekerjaan, tapi sebagai hiburan, tapi menghasilkan. Untuk peralatan yang saya gunakan di sini,
saya masih menggunakan perangkat yang masih saya pegang, yaitu perangkat handphone atau smartphone dari salah satu brand yang tidak terkenal ya. Nah, itu adalah perangkat saya untuk membuat sebuah konten. Jadi buat teman-teman mau jadi YouTuber itu tidak harus memikirkan yang wow dulu, artinya studio, kamera yang mahal atau laptop. Jadi memang alat yang sudah kita miliki ini sudah sangat mumpuni, bahkan bisa menghasilkan dolar yang luar biasa dari satu smartphone saja. Jangan khawatir, YouTube itu mudah. Yang mempersulit itu diri kita sendiri. Ingat, YouTube hanya minta dua, yaitu video yang original dan yang kedua adalah tidak melanggar aturannya. Itu yang diminta YouTube. Pemirsa hanya butuh video yang bernilai. Tidak tanya merek apa, ngeditnya pakai apa, kamu orang mana, cantik atau tidak tanya itu. Itulah cara termudahnya. Soal masalah YouTube, apakah nanti akan juga ada kepanjangannya mas, atau masa berlakunya masih panjang? Insya Allah YouTube kedepannya semakin baik, karena zaman sekarang sudah mulai digital semua. Bahkan setiap manusia sekarang hiburannya adalah YouTube, dan setiap manusia mereka memiliki lebih dari satu smartphone. Bahkan satu rumah ada yang 5, minim pun satu rumah ada yang memiliki satu smartphone. Karena saya punya prinsip waktu itu, ilmu memang bisa di-copy, tetapi rezeki nggak bisa dipaste. Itu adalah slogan saya, bahwa bagaimanapun saya harus mengajari orang-orang agar mereka juga bisa memanfaatkan digital, bukan lagi dimanfaatkan oleh digital. Karena konten yang saya buat ini adalah konten yang paling mudah dan juga memiliki market yang luas. Nah, alhamdulillah sangat mudah sekali. Contoh konten yang saya gunakan atau yang saya kerjakan, konten tentang edukasi kesehatan, pengalaman secara herbal atau pijat refleksi, atau yang paling mudah lagi adalah konten Islami. Untuk masalah kendala, alhamdulillah kami tidak pernah mengalami kendala atau bahkan kesulitan dalam ide-ide kontennya. Jadi selalu ada aja setiap hari, dan marketnya pun sampai saat ini masih tetap terus berjalan. Dan alhamdulillah yang saya rasakan kebahagiaan yang tidak ada nilainya adalah ketika teman-teman kami, masyarakat kami dengan hasil kerja kerasnya di YouTube, bagaimana mereka mengelola sampai-sampai bisa memberangkatkan satu keluarga untuk umroh, juga ada yang berangkatkan haji, ada yang membelikan mereka rumah, juga bahkan ada yang melunasi hutang-hutang orang tuanya. Itu adalah kebanggaan atau kebahagiaan yang tidak ada nilainya dengan pendapatan saya. Pertama kali yang saya dapatkan sekitar 42 jutaan. Itu pertama kali saya mendapatkan uang dari YouTube. Kalau dibilang rata-rata ya mungkin bisa 10 kali lipat dari UMR. Kalau untuk masalah tertingginya di sini ya alhamdulillah, walaupun kita hidup di lingkup yang di kampung, setiap bulannya mau beli Innova baru ya alhamdulillah ada gitu. Terinspirasi oleh terselenggaranya kegiatan roadshow seminar motivasi teknologi informasi ke sekolah-sekolah yang dilanjutkan dengan kompetisi blogger yang dilaksanakan oleh para relawan telematika di Provinsi Banten, kami menyusun kegiatan serupa, hanya mengganti materi pelatihan dan kompetisinya dari blogger menjadi YouTuber yang lebih relevan dengan perkembangan zaman now. Kegiatan gathering party blogger ini adalah dalam rangka yang pertama, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam acara gathering party blogger tersebut juga diumumkan para pemenang kompetisi blogger yang telah diadakan sebelumnya. Mereka terpilih sesuai dengan kategori diantaranya berdasarkan desain blog, konten terpopuler dengan viewer terbanyak, serta kategori blog dengan jumlah follower terbanyak.
setelah kita mengadakan roadshow, kita juga mengadakan lomba atau kompetisi blogger Banten, dan pesertanya cukup banyak, cukup antusias para blogger Banten untuk mengikuti lomba. Pesertanya ada sekitar 7.000, ada 7.000 peserta yang ikut lomba. Kemudian kita sortir, kalau yang hadir di sini itu hanya 1.300, itu kita pilihin lah, kita seleksi dari masing-masing kabupaten kota. Jujur sulit sekali karena bukan saya sendiri yang mengikuti, bahkan ribuan, dan saya juga tidak terlalu berharap ya awalnya, tapi ketika kegiatan blog saya yang sehari-hari selalu diupdate, mungkin itu menjadi modal utama untuk menjadi juara. Dengan adanya acara ini jadi sebuah sarana untuk mengumpulin blogger-blogger yang ada di Banten, salah satunya yang mungkin dari kami dari Bunceran juga termasuk ikut serta atau ikut andil dalam acara ini juga. Ya mungkin anak-anak muda jangan bisa ya cuma menggunakan Facebook aja, jadi bisa memakai blogger juga untuk tambahan itunya media internetnya. Harapannya semoga para blogger yang sekarang ini bisa berkembang lebih banyak lagi. Seru ya, seru banget ya. Sering-sering aja sih kita kayak gini gitu kan, kita bisa kumpul-kumpul bareng, kita bisa sharing ya. Blogger-blogger se-Cilegon. Iya. Kita bisa bagi-bagi pengalaman. Ini juga hiburan bagi kita. Perhatian Untika Harapannya dan para koordinator wilayah mohon kumpul di belakang panggung, ada mobil merah. Bisa menang. Sekali lagi para koordinator wilayah kumpul di panggung belakang ada mobil.